Gerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau GMKRI gelar konferensi studi nasional mengangkat tema pembangunan berkelanjutan menuju ketahanan nasional, target Indonesia Emas 2045. Pokok pembahasan utama yang dibahas adalah ekologi lingkungan hidup, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi yang membuka acara mengajak sekitar 2.000 peserta yang hadir untuk melihat secara ideal atau realita terhadap kondisi lingkungan. Kemudian peserta diajak juga untuk mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan perubahan zaman. Itulah ciri khas dari seorang pemuda. Itulah ciri khas dari organisasi pemuda. Seorang pemuda harus kritis. Harus kritis, tapi tidak radikal. Radikal dalam pemecahan masalah, saya setuju. Radikal di dalam memberikan pendapat, saya sangat setuju. Tetapi radikal di dalam toleransi, no way untuk Indonesia. Karena Indonesia sudah mengatakan lakum dinukum waliadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Kita di Kristen sudah mengatakan cintailah Tuhan alam. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena kalau kita bicara secara global, rencana pembangunan, orang sering sebut sebagai rencana pembangunan milenium ya, Sustainable Development Goals ini sebenarnya sudah dicetuskan oleh PBB itu 21 Oktober 2015. Nah, Indonesia meratifikasi ini dan mengimplementasikannya dalam sistem penyelenggaraan negara, sistem penyelenggaraan pemerintahan kita yang termuat dalam kebijakan-kebijakannya. Dalam proses itu, kita melihat ada beberapa hal yang sifatnya sinergis. Kalau kemarin kita lihat pidato Jokowi, dia menyebutkan 5 hal pokok. Ada tentang pembangunan sumber daya manusia, tentang APBN yang efektif, tentang reformasi birokrasi. Tapi ada 2 hal yang terlupakan menurut kami yang perlu disoroti dan perlu kita sikapi bersama, yakni ekologi, tentang kelestarian lingkungan hidup, dan yang kedua adalah tentang penegakan hukum, dan paling penting adalah hak asasi manusia. 2 hal ini yang menjadi sorotan kita, kenapa kita menyelenggarakan acara ini, di mana nanti selama... Ketua Umum Presidium Pusat GMKRI Yoris Kago berharap dengan konsep besar pemerintah dalam membangun NTT agar dapat melibatkan semua pihak. Sementara untuk permasalahan hukum, menurut Yoris, permasalahan human trafficking di NTT terasa senyap pada pemerintahan. Menunggu suara-suara kritis dari NGO, suara-suara kritis dari LSM yang dulunya sangat getol bicara tentang human trafficking, kok sekarang lenyap. Di mana semua ini? Teman-teman aktivis mahasiswa PMKRI juga sudah kita ingatkan, meskipun selama ini fokus dengan acara ini, untuk setelah ini kita tetap serius untuk bicara human trafficking. Selama ini saya lihat banyak kok mayat-mayat yang kembali berdatangan dan semuanya itu diam bisu. Penegakan hukum di sini ya paling penting adalah penyelesaian human trafficking. Dan yang kedua, kalau lingkungan hidup, tadi saya sampaikan bahwa kita buka investasi, kita mau dorong pariwisata sebagai leading sector di NTT dengan segala macam konsep yang luar biasa yang sudah ditawarkan oleh pemerintah provinsi hari ini. Tapi saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai investasi yang dibuka lebar seperti ini kemudian menjadikan rakyat NTT sebagai penonton. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kemudian merusak lingkungan hidup, merusak sumber daya yang ada di NTT ini yang kemudian tidak bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. 2 hal ini penting. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi pemuas nafsu para investor, tetapi tidak untuk rakyat NTT itu sendiri. Itu yang paling penting. Kegiatan berlangsung selama 1 pekan di Kota Kupang. Hadir seluruh pengurus GMKRI dari seluruh Indonesia. Kegiatan dibuka dengan konferensi studi nasional dan dilanjutkan dengan diskusi internal PMKRI selama 1 pekan. Jadi Rudolf, AFB TV melaporkan.